Pada suatu zaman yang jauh di masa lalu, di tanah yang luas dan terbuka, di sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi dan padang pasir yang tak berujung, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga yang terhormat. Anak itu diberi nama Hud. Ia adalah keturunan dari sebuah bangsa yang sudah dikenal akan kekuatan dan kecerdasan mereka. Bangsa ini, yang tinggal di daerah yang sangat makmur, telah membangun peradaban yang cemerlang. Mereka membangun rumah-rumah megah dan kota-kota yang mengesankan. Hasil dari kemampuan mereka mengolah tanah dan memanfaatkan sumber daya alam. Namun, meskipun mereka kaya raya dan memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan, ada sesuatu yang hilang dari hati mereka. Sesuatu yang lebih penting daripada semua kekayaan yang mereka miliki. Keberhasilan dan kemakmuran mereka justru membuat mereka terlena, hingga mereka mulai meragukan pentingnya hal-hal yang tak tampak, yang tak bisa dihitung dengan angka atau dimiliki dengan harta. Mereka mulai menyembah berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, dan merasa puas dengan segala hal yang tampak di dunia ini. Hud tumbuh di tengah-tengah masyarakat itu, dalam lingkungan yang penuh dengan kemegahan dan kesombongan. Meski sejak kecil ia sudah dikenal karena kecerdasan dan ketulusan hatinya, tidak ada yang tahu bahwa kelak ia akan menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang dipilih untuk menjalani tugas yang berat, untuk membawa kaum yang telah tenggelam dalam kesombongan kembali kepada jalan yang benar. Seiring bertambahnya usia, Hud mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menyaksikan orang-orang di sekelilingnya begitu terpesona dengan kekayaan dan kemewahan, namun begitu terlena dengan apa yang mereka miliki, hingga melupakan hal-hal yang lebih penting. Hatinya penuh dengan kecemasan, namun ia tidak tahu bagaimana caranya untuk mengubah pandangan masyarakat yang keras kepala itu. Saat Hud mencapai usia dewasa, ia mulai merasa bahwa ada panggilan yang lebih besar yang harus ia jawab. Panggilan itu datang begitu dalam, seolah-olah sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Ia merasa bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam masyarakatnya, bahwa ada kebenaran yang harus disampaikan, meskipun banyak yang tidak ingin mendengarnya. Sejak saat itu, Hud merasakan sebuah tujuan yang lebih tinggi, yang membuatnya tak lagi bisa berdiam diri. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia lakukan untuk kaumnya yang sedang kehilangan arah. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah langit yang bertabur bintang, Hud duduk di sebuah tempat tinggi yang menghadap ke lembah tempat tinggal kaumnya. Dalam kesendirian itu, ia merenung. Perasaan gelisah yang selama ini menyelimuti hatinya, kini berubah menjadi tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ia harus mengingatkan kaumnya tentang jalan yang telah mereka lupakan. Sebuah jalan yang menghubungkan mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang dapat mereka lihat atau pegang. Dengan tekad yang bulat, Hud memulai perjalanan yang penuh tantangan. Ia berani keluar dari kenyamanan hidupnya, meninggalkan segala sesuatu yang telah dikenal oleh kaumnya, untuk menyampaikan sebuah pesan yang mereka perlukan, meskipun tidak semua orang akan menerima atau memahaminya. Pesan itu bukan hanya tentang sebuah ajakan, tetapi juga tentang kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Hud mulai berbicara kepada orang-orang, satu demi satu. Ia berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia daripada batu-batu berhala yang mereka sembah. Ia berbicara tentang sebuah kekuatan yang menciptakan segala sesuatu yang tak tampak namun dapat dirasakan dalam setiap hembusan angin, dalam setiap dentingan detak jantung mereka. Ia menyarankan mereka untuk melepaskan ketergantungan mereka pada benda-benda mati yang tak dapat memberi hidup, dan untuk kembali kepada hakikat hidup yang sejati, kembali kepada Sang Pencipta, yang telah memberi mereka segala yang mereka miliki. Namun, apa yang ia terima bukanlah sambutan yang hangat. Sebaliknya, orang-orang yang mendengar dakwahnya justru menanggapi dengan ejekan dan hinaan. Mereka menganggapnya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, sebagai seseorang yang mencoba menghancurkan cara hidup yang telah mereka jalani selama ini. Mereka merasa sudah cukup dengan apa yang mereka punya dan tidak melihat perlunya perubahan. Kaum itu tertawa kecil, meremehkan Hud yang dianggap sebagai orang yang tak tahu realitas hidup. Mereka melihat dirinya sebagai orang yang bodoh dan tak paham dunia. Namun Hud tidak menyerah. Ia terus berbicara, tidak peduli seberapa besar rintangan yang ia hadapi, tidak peduli seberapa keras suara ejekan itu. Ia tahu bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar pandangan mata mereka. Ia tahu bahwa ia tidak berbicara hanya untuk kepentingan dirinya sendiri,
tetapi untuk menyelamatkan mereka, untuk mengingatkan mereka tentang kebenaran yang telah lama terlupakan. Namun, meskipun begitu keras ia berusaha, sebagian besar dari mereka tidak mendengarkan. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan kebiasaan lama mereka, untuk terus mengejar kemewahan dan kekuasaan duniawi tanpa memikirkan akibatnya. Seiring waktu, keputusaan mulai menyelimuti Hud, namun tekadnya tetap tidak pudar. Ia tahu bahwa tugasnya bukan untuk memaksa mereka menerima kebenaran, tetapi untuk menyampaikannya. Selebihnya, itu adalah urusan mereka dengan takdir. Hari demi hari, Hud terus berbicara kepada kaumnya. Ia pergi dari satu sudut lembah ke sudut lainnya, berdiri di pasar-pasar yang ramai, mendatangi pertemuan para tetua, hingga mengetuk pintu rumah-rumah megah yang dikelilingi pilar-pilar raksasa. Suaranya penuh keyakinan, meski tatapan penuh cemoohan sering menjadi balasan. Hud tidak pernah lelah. Baginya ini adalah tugas suci, memanggil kaumnya kembali ke jalan yang benar. Namun kaum Ad tidak mudah digoyahkan. Mereka menatap Hud seolah ia hanyalah seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan mereka. "Apa yang kau inginkan dari kami, Hud?" tanya seorang pemimpin mereka suatu hari dengan nada menghina. "Kau ingin kami meninggalkan berhala-berhala kami? Berhala ini adalah warisan leluhur kami, lambang kekuatan dan kejayaan kami. Mengapa kami harus mendengarkanmu yang tidak lebih dari seorang pria biasa tanpa istana, tanpa harta?" Hud menatap pemimpin itu dengan tenang, tapi matanya menyala penuh tekad. "Aku tidak meminta kalian meninggalkan warisan leluhur kalian, hanya kesalahan mereka. Bukankah lebih bijak menyembah Dia yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, dan segala isinya, daripada menyembah patung-patung yang kalian ukir dengan tangan kalian sendiri? Kalian tahu itu, tapi kesombongan kalian menutupi hati kalian." Kerumunan yang mendengar kata-kata Hud mulai gelisah. Sebagian saling berbisik, tetapi banyak yang tertawa keras, menertawakan keberanian pria itu. Salah satu dari mereka berseru, "Hud, jika benar apa yang kau katakan, buktikanlah. Datangkan tanda dari langit, tunjukkan kekuatan Tuhanmu, dan kami akan percaya." Hud menggeleng pelan. "Bukti sudah ada di depan mata kalian. Langit yang megah, tanah yang subur, tubuh kalian yang kuat. Apakah itu semua ciptaan berhala kalian? Aku hanya mengingatkan agar kalian tidak mengundang murka kekuatan yang lebih besar dari kalian. Aku tidak ingin kalian binasa." Namun, perkataan Hud hanya dianggap ancaman kosong oleh mereka. "Murka? Apa yang bisa menghancurkan kami, Hud? Lihat kekuatan kami. Kami membangun istana di atas gunung. Kami menaklukkan angin dengan layar kapal kami, dan tanah ini berlutut di bawah kekuasaan kami. Jika Tuhanmu benar-benar kuat, biarlah Dia menunjukkan kemarahannya." Hud merasa sedih, bukan karena cemoohan mereka, tetapi karena kebodohan yang menyelimuti hati kaumnya. Mereka begitu terpikat pada kejayaan yang fana, hingga lupa bahwa kekuasaan sejati tidak datang dari batu, pilar, atau harta, melainkan dari kebijaksanaan dan penghambaan kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, Hud terus mengingatkan mereka. Namun, kaum Aad semakin keras kepala. Mereka mulai mengusirnya dari pertemuan-pertemuan mereka, melarangnya berbicara di pasar, dan bahkan beberapa di antara mereka mengancam keselamatannya. Meski demikian, Hud tidak pernah menyerah. Ia adalah pria yang tidak gentar, seorang pahlawan sejati yang berjuang dengan kekuatan kata-kata, meski ia berdiri sendirian. Kaum Ad terus berpesta pora, merayakan kekayaan mereka, membangun istana yang lebih megah, dan mendirikan patung yang lebih besar. Mereka mencemooh Hud di setiap kesempatan, menyebutnya gila, lemah, dan tidak berguna. Tapi Hud tidak goyah. Dalam keheningan malam, ia sering berdoa, memohon agar kaumnya diberi petunjuk sebelum terlambat. "Tuhan, mereka adalah bangsaku. Mereka tersesat, tapi aku tidak ingin mereka binasa. Bimbing mereka kembali kepadamu." Namun Hud tahu dalam hatinya bahwa waktu untuk kaumnya hampir habis. Kesombongan mereka telah menutup hati dan pikiran mereka, dan jika mereka tidak segera sadar, mereka akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Hud tetap berdiri teguh, menyuarakan kebenaran, meski seluruh dunia seolah menentangnya. Ia adalah seorang pahlawan yang melawan bukan dengan pedang, tetapi dengan hati yang penuh keberanian. Langit di atas lembah Ahqaf mulai berubah. Awan hitam pekat menggulung perlahan di cakrawala, seakan-akan membawa pesan murka yang tak terelakkan. Angin bertiup kencang, menderu seperti suara ribuan serigala yang lapar. Penduduk kaum Ad, yang selama ini hidup dalam kemegahan dan kesombongan, mulai merasakan kegelisahan. Namun mereka tetap saja menertawakan peringatan Hud yang terus menggema di telinga mereka. Ini hanya badai biasa.
Seru salah seorang pemimpin mereka dengan sombong, berdiri di atas balkon istananya yang megah. Bukankah kita adalah kaum yang terkuat? Angin ini takkan bisa menggoyahkan pilar-pilar kita. Ucapannya diikuti tawa para pengikutnya, namun di matanya, bayangan keraguan berkelebat. Hud, yang selama ini diolok-olok sebagai pembawa petaka, berdiri di atas sebuah bukit kecil, mengawasi kaumnya dengan hati yang berat. Ia telah memperingatkan mereka berkali-kali, meminta mereka meninggalkan kesombongan dan kembali kepada kebenaran. Namun, mereka menolak. Sekarang, ia tahu bahwa apa yang akan datang bukan sekadar angin. Itu adalah kehancuran. Hari pertama, angin datang membawa pasir dari gurun. Butiran-butiran halus itu menampar wajah dan menutup mata siapapun yang berani keluar. Tapi kaum Ad mengabaikan pertanda itu. Ini hanya permainan angin, kata mereka sambil menutup pintu dan melanjutkan pesta di dalam istana mereka yang besar. Hari kedua, angin semakin kencang, menerbangkan atap-atap rumah yang lebih kecil. Langit berubah menjadi kelabu tua, seakan-akan menekan lembah itu dengan berat yang tak kasat mata. Pohon-pohon yang berdiri kokoh selama ratusan tahun mulai bergoyang tak beraturan, akarnya mencuat keluar seperti tangan yang meminta tolong. Hud tetap berada di tempatnya, tak gentar sedikit pun. Hanya pengikut-pengikut setianya yang berada di dekatnya, menatap dengan takut namun penuh kepercayaan pada pemimpin mereka. Kalian sudah diperingatkan, kata Hud kepada mereka, suaranya berat oleh kesedihan. Mereka menantang kekuatan yang jauh di luar pemahaman mereka, dan sekarang mereka akan menerima jawabannya. Hari ketiga, badai berubah menjadi amukan. Kaum Ad mulai merasakan ketakutan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Pilar-pilar raksasa yang mereka banggakan runtuh satu persatu, seperti mainan kayu yang dihancurkan anak kecil. Patung-patung yang selama ini mereka sembah terhempas ke tanah. Wajah-wajahnya yang dulu dianggap suci hancur menjadi serpihan tak berarti. Namun, sebagian dari mereka masih mencoba bertahan dengan kesombongan terakhir mereka. Ini tidak mungkin. Kita adalah kaum terbaik di dunia, teriak salah seorang pemimpin dengan suara bergetar, bahkan ketika atap di atasnya runtuh dan debu menyelimuti tubuhnya. Hari keempat hingga keenam, angin berubah menjadi peluru maut. Itu bukan sekadar angin biasa, melainkan kekuatan yang menghancurkan apa saja yang disentuhnya. Kaum Ad yang tersisa berlari mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang cukup kuat untuk melindungi mereka. Udara di sekitar mereka seolah berubah menjadi senjata tajam yang menyayat kulit dan meremukkan tulang. Di hari ketujuh, lembah Ahqaf telah menjadi kuburan sunyi. Semua yang dulunya megah dan kokoh kini rata dengan tanah. Tidak ada suara tawa, tidak ada pesta, hanya desau angin yang menceritakan kisah kehancuran. Kaum Ad, yang pernah menjadi bangsa terkuat, kini hanyalah legenda tragis yang hilang ditelan waktu. Hud berdiri di tengah reruntuhan, bersama dengan para pengikutnya yang selamat. Matanya menatap horizon yang jauh, penuh keheningan yang berat. Ia tidak bersorak atas kehancuran ini, sebab dalam hati kecilnya, ia merasa kehilangan. Mereka menolak kebenaran, bisiknya lirih, dan ini adalah harga yang harus mereka bayar. Badai perlahan mereda, membawa ketenangan yang ganjil, tapi di lembah itu tidak ada lagi yang bisa mendengarnya. Kaum Ad telah hilang selamanya, menyisakan kisah peringatan bagi generasi yang akan datang. Beberapa pengikut Hud mendekat, wajah mereka masih diliputi ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada Hud, meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajarannya. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Hud? Segalanya telah hancur." Hud menatap mereka, menghela napas panjang sebelum berbicara. "Kita harus melanjutkan hidup. Tuhan telah menyelamatkan kita, bukan untuk berhenti di sini, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi dunia. Lihatlah sekeliling kalian. Segala sesuatu yang pernah mereka banggakan kini rata dengan tanah. Bukan karena angin semata, tetapi karena kesombongan mereka yang menutup hati. Kita akan membangun kembali, tapi dengan fondasi yang benar, iman, keadilan, dan kerendahan hati." Mereka mulai bergerak meninggalkan lembah. Hud memimpin mereka melintasi dataran pasir yang kini terbuka luas, jauh dari tempat kehancuran itu. Perjalanan mereka tidak mudah. Bekas badai masih terasa di udara, dengan sisa angin yang membawa dingin menggigit. Namun, Hud terus memberi mereka semangat. "Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kehidupan baru," katanya dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka menemukan sebuah lembah lain yang subur. Tanahnya hijau, air mengalir deras dari sungai,
dan pohon-pohon rindang berdiri tegak, seolah-olah menyambut mereka. Para pengikut Hud memandang tempat itu dengan mata penuh harapan. Salah satu dari mereka berbisik, "Mungkin ini adalah tempat yang disediakan untuk kita." Hud mengangguk perlahan. Tuhan selalu memberikan jalan bagi hambanya yang percaya. Disinilah kita akan memulai lagi. Di lembah itu, mereka mulai membangun kehidupan baru. Rumah-rumah sederhana didirikan, ladang-ladang mulai digarap, dan perlahan-lahan komunitas kecil mereka tumbuh. Hud selalu berada di tengah-tengah mereka, menjadi pemimpin yang adil dan penuh kasih. Ia tidak hanya mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup dalam keimanan, tetapi juga bagaimana menjadi masyarakat yang saling membantu, menghormati, dan menjaga bumi yang telah diberikan kepada mereka. Namun, meski kehidupan baru mereka berjalan baik, Hud tidak pernah melupakan lembah Ahqaf. Sesekali, ia akan menceritakan kisah kehancuran kaum Ad kepada anak-anak yang lahir di generasi baru, sebagai pengingat akan bahaya kesombongan dan ketidaktaatan. Ingatlah, katanya suatu malam di depan api unggun, kekuatan sejati tidak ada pada bangunan megah atau kekayaan yang melimpah, tetapi pada hati yang tunduk kepada kebenaran. Tahun-tahun berlalu, dan Hud menjadi sosok yang dihormati oleh kaumnya. Namanya menjadi simbol keteguhan, kepemimpinan, dan cinta kepada kebenaran. Di akhir hayatnya, Hud meninggalkan dunia ini dengan damai, dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya yang setia. Hud tidak hanya meninggalkan komunitas yang kuat, tetapi juga kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran, dan iman yang tulus adalah fondasi bagi kehidupan yang kekal.